para siswa, kita bahas kembali fisika tentang gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan itu cirinya lintasannya lurus ya. Jadi misalnya mobil melaju di jalan tol dan kecepatannya tetap, berarti tidak digas atau tidak direm, jadi melaju tetap aja kecepatannya. Nah ini sudah sejak di SD dulu, yang rumusnya hanya satu, yaitu kecepatan sama jarak dibagi waktu. Ya, jarak dibagi waktu. Jadi sama dengan V sama dengan S dibagi T. Jadi kecepatan itu V velocity, S itu jarak, T itu waktu, maka satuannya boleh satuan SI meter per sekon, satuan internasional, boleh juga satuan umum kilometer per jam. Gitu ya. Contoh soal. Kadang-kadang anak-anak ditanyakan waktunya atau jaraknya, maka jarak sama kecepatan kali waktu. Artinya waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Baiklah, contoh soal. Bis melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap 80 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh dalam waktu 6 menit. B. Jika jarak Surabaya Madiun 120 km dapat ditempuh lewat tol dalam waktu berapa jam? Gitu ya. Baiklah, kita bahas. Karena GLB anak diketahui waktu kecepatannya 80 km per jam. Waktunya 6 menit, kita ubah jadi jam. Masih ingat? Dari menit diubah jadi jam dibagi 60, betul. Nah, lalu kita pakai rumus jarak. Jarak sama kecepatan kali waktu. Jadi kecepatan 80 dikalikan 6 menitnya dijadikan sekon dibagi 60. Jadi 8 km. Dalam waktu 5 menit sudah menempuh jarak 8 km. B. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak Surabaya Madiun 120 km? Nah, karena kecepatan selalu tetap, jadi angka 80 km per jam itu boleh dipakai seterusnya karena kecepatan selalu tetap. Maka saya isikan ke rumusnya, S itu 120 sama V 80 kali T, maka T-nya ketemu 1,5 jam. Jadi dalam waktu 1,5 jam ya, lewat jalan tol kecepatan tinggi, maka 1,5 jam sudah sampai. Nah, sekarang anak-anak tentang menyusul ya. Sering orang berkendaraan menyusul ya. Contoh soal. Ali berangkat pukul 7 naik motor dengan kelajuan tetap 30 km per jam. Kemudian 10 menit berikutnya Budi berangkat menyusul Ali naik mobil dengan kelajuan tetap 50 km per jam. Nah, pertanyaannya, kapan Budi menyusul Ali? B. Di mana Budi menyusul Ali? Oke ya, kita bahas. Ali mula-mula berangkat pukul 7, kecepatan Ali 30 km per jam. Nah, kemudian berikutnya 10 menit kemudian Budi menyusul dengan kelajuan 50 km per jam. Nah, pada saat Budi berangkat ini, Ali sudah berjalan sejauh ini. Maka cara satu ya, ini ada dua cara nanti cara cepat yang kedua. Ini cara pertama dulu. Misal Budi menyusul Ali dalam waktu T menit. Nanti kita hitung nilai T-nya. Maka saat Budi berangkat itu, Ali sudah bergerak selama waktu T plus 10 menit ya, saya jadikan jam itu, sehingga telah menempuh
dalam waktu T plus 10 per 60 jam ya. Nah, terus saya buat perbandingan begini. Budi dan Ali ya, sekali lagi. Budi kecepatan yang kedua ya, Budi yang menyusul yang kedua. Kecepatannya V2 50 km per jam. Kurang jamnya ini. Ali kecepatannya 30 km per jam. Terus, waktunya berbeda. Karena Ali berangkat duluan ya. Jadi kalau Budi menempuh T, waktunya T menit, saya jadikan jam, T per 60 jam. Nah, pada saat itu Ali sudah menempuh lebih dulu, yaitu T plus 60 ini ditambah 10 menit. Begitu. Jadi T plus 10 per 60. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi waktunya beda. Budi T, ini T plus 10. Satuannya menit dijadikan jam. Nah, terus gimana mencari T? Caranya, pada saat Budi menyusul Ali, yang sama ialah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh Budi sama jarak yang ditempuh Ali. Ya, jadi biarpun berangkatnya berlainan waktu, tapi jarak yang ditempuh sama. Berapa jarak yang ditempuh Budi? Ya, V kali T. 50 kali T per 60. Berapa jarak yang ditempuh Ali? V kali T juga. 30 kali, nah T-nya Ali, T plus 10. Nah, maka setelah dihitung anak, ketemu 15 menit. Jadi setelah Budi berjalan 15 menit, maka Budi menyusul Ali. Pukul berapa itu? Yaitu pukul 7 lewat 10 tadi ya. Ditambah 15 menit. Jadi pukul 7 lewat 25. Ini. Kemudian B ditanya berapa jarak pada saat menyusul. Jarak yang ditempuh saat Budi menyusul Ali ialah V kali T-nya Budi. Kecepatan Budi dikali waktunya Budi, yaitu 50 km per jam dikalikan waktu menyusul tadi 15 menit jadikan jam. Maka pada jarak 12,5 km sudah tersusul. Gitu ya, sampai sini ada pertanyaan. Nanti ada cara kedua, anak. Nah, sekarang cara kedua yang lebih cepat. Begini. Saat Budi berangkat, Ali sudah bergerak sejauh V kali T, yaitu 30 kecepatan Ali. Ali selisih waktu 10 menit jadikan jam. Jadi ketemu 5 km. Jadi Ali sudah berangkat duluan 5 km. Baru kemudian Budi menyusul. Terus waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan, maka rumus cepatnya ini yang warna merah ini. Jadi setelah ketemu jarak antara keduanya 5 km, maka langsung aja jarak ini dibagi selisih kecepatan V2 min V1. Nah, ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Jadi cara cepat, berapa waktunya? Ialah jarak yang sudah ketemu tadi, 5 ini, dibagi selisih kecepatan V2 min V1, yang besar yang kecil. Maka 5 dibagi 50 min 30, sama seperempat jam atau 15 menit, sama. Ya, sama. Jadi, di mana menyusulnya? Ya, dikalikan 15. Waktu itu dikalikan kecepatan sama 12,5 km. Gitu ya. Baiklah, nanti saya fotokan penyelesaiannya.